Dan ini dia satu hal lagi yang saya benar-benar mau share dengan teman-teman semua, dikarenakan ini menyangkut tentang safety ya, tentang keamanan anak-anak kita. Dikarenakan, hai teman-teman sejagat raya, apa kabar semuanya? Untuk video saya kali ini, saya akan melakukan room tour kamar anak dan juga tour kamar mandi anak. Adapun tujuan dari video ini adalah untuk menginspirasi para bunda semua dan juga mungkin bapak-bapak atau mas-mas yang menonton video ini apabila mempunyai anak yang sudah siap untuk tidur di kamarnya sendiri. Dan sekarang saya berada di depan kamarnya anak saya. Jadi saya di depan pintu kamar dia. Dan di depan pintu ini ada lampu warna pink yang seperti bangau ya. Saya kurang tahu kelihatan apa tidak di kamera. Ini lampu yang seperti bangau. Dan di sini ada papan nama anak saya. Jadi papan nama ini saya membuatnya sendiri. Jadi ini papan kayu dan saya dekorasi dengan berwarna-warni kupu. Dan juga nama dia yang terbuat dari manik-manik. Terus saya susun sesuai dengan nama dia. Terus sekarang langsung saja kita masuk untuk melihat kamarnya dulu ya. Dan ini dia teman-teman, di depan pintu ini ada si landak. Fungsi dari landak ini adalah untuk mencegah pintu ini menutup secara spontan, dikarenakan kalau jendela di kamar dibuka dan juga jendela di kamar mandi dibuka, ada angin, pintu ini menutup secara kencang sekali. Dan tempat tidur ini alias kasur ini ukuran double, jadi lumayan besar untuk anak umur di bawah 5 tahun menempatinya. Dan di sebelah sini banyak sekali mainannya si Lexi. Jadi hampir semua mainannya dia ini mempunyai nama sendiri-sendiri. Tapi ini si unicorn ini tidak mempunyai nama. Tawon ini tidak mempunyai nama. Dan di sini teddy bear ini dikasih nama hospital. Mungkin dikarenakan dia mendapatkan teddy bear ini dari rumah sakit atau hospital, makanya dinamakan hospital. Dan di sini ada si Flori. Flori ini hadiah dari Tante Ovi. Di sini ada si buncit. Di sini ada ini sepertinya naga, entah dinosaurus ya. Ini namanya Anggia. Jadi ini hadiah dari Tante Anggia. Di sebelah sini ada Smokey. Smokey ini hadiah dari Tante Anggia. Dan di sebelah sana ada panda. Panda tidak dikasih nama. Di sebelah sini teman-teman ada Sofia. Sofia ini bisa dikatakan seperti daminya Lexi begitu ya, atau pesipaya begitu, dikarenakan dia menggunakan ini ya semenjak dia masih bayi, baru umur beberapa hari saya belikan ini. Dan dia suka menggigit ujungnya ya, ujungnya itu sampai runcing begitu, dikarenakan setiap dia mau tidur dia menggigit ini. Mungkin ada juga di antara teman-teman semua mungkin anaknya yang suka menggigit, bukan menggigit sih ya, diemut begitu ya mainannya. Jadi sampai apa ya, untungnya yang digigit itu cuma ujungnya. Saya nggak tahu kalau yang digigit itu kepalanya, mungkin sudah basah sekali kalau dia bangun tidur. Dan di sini teman-teman, di sini ada kanopi. Kanopi ini kita membelinya kalau tidak salah online dari eBay. Dan di sini ada apa sih ini ya namanya? Ini pom-pom begitu ya. Pom-pom ini saya membuatnya sendiri. Dan di atas kanopi itu ada seperti crown, golden crown begitu ya, yang kuning keemasan. Itu sudah satu paket dengan kanopi waktu kita membelinya. Mungkin teman-teman tak bisa melihatnya apa tidak, tapi di ujung kanopi itu ada crown yang berwarna kuning keemasan. Di sini ada fotonya Lexi. Ini foto waktu dia masih bayi. Dan figurannya ini saya membuatnya sendiri dari kardus ya, dikarenakan saya takut sekali untuk memasang figura yang depannya ini ada kacanya. Takutnya itu kalau jatuh nanti itu, apalagi pas dia sedang tidur begitu ya, pasti dia kaget. Selain itu juga sangat berbahaya.
Makanya saya membuat figura sendiri yang terbuat dari kardus, jadi ini tidak ada kacanya. Dan di sini itu figura yang depannya itu bukan kaca ya, mika atau apa gitu ya namanya, itu mahal sekali di sini. Jadi kalau membuat sendiri lebih murah dan lebih aman menurut saya. Dan di sini teman-teman ada lampu. Lampu ini kita gunakan pada saat kita membaca buku untuk leksi. Jadi kita tidak menggunakan lampu yang ada di sini dikarenakan terlalu terang. Kita menggunakan lampu ini, jadi kita cas dan kita tekan gitu, bisa langsung digunakan. Di sini ada white noise machine. Jadi white noise machine ini kita gunakan sejak leksi masih bayi ya, waktu leksi masih umur beberapa bulan sampai sekarang dia masih menggunakannya. Sebenarnya saya mau menyimpannya, tetapi leksi bilang dia suka menggunakan white noise machine pada saat dia tidur. Jadi white noise machine ini saya kasih tunjuk ya, ada beberapa variasi musik di dalamnya. Yang ini tuh seperti suara sungai ya. Yang ini ada suara petir. Ini ada suara samenaik. Yang itu suara detak jantung. Dan yang itu adalah suara ombak. Dan yang itu tadi adalah suara white noise. Dan di sini juga ada timer kalau cuma mau menyalakan 15 menit, 30 atau 60 menit. Ini bagus sekali untuk bayi ya, dikarenakan bayi itu waktu baru lahir ya, mereka itu kan sensitif sekali. Jadi kalau tidur dengan white noise machine begini, itu bisa membantu bayi supaya tidak kagetan begitu. Dan di Indonesia ini juga sudah ada ya, cuma mereknya mungkin berbeda. Dan di sebelah sini ada botol minumnya Lexi. Sebelum dia tidur, kadang dia itu haus, minta minum. Tetapi saya juga membatasi berapa jumlah cairan yang dia konsumsi sebelum dia tidur, dikarenakan saya tidak mau dia ngompol. Dan di sini ada koala. Koala ini hadiah dari seseorang yang mempunyai toko perhiasan di bawah hotel, di mana kita tempat menginap dulu pada saat kita liburan di Perth. Ini foto Lexi dari sekolah. Dan ini adalah musik boxnya Lexi. Ini hadiah ulang tahun dia yang kedua kalau tidak salah ya, dari keponakan. Dan di sini teman-teman, ini adalah salah satu yang saya benar-benar mau share dengan teman-teman semua. Mungkin sudah banyak yang tahu, tapi untuk yang belum tahu mungkin ini akan bermanfaat, terutama yang mempunyai anak cewek ya. Mungkin kalau anak ceweknya lebih dari 1, 2, atau 3 anak dan mempunyai banyak bandana seperti anak saya. Ini adalah tempat bandana yang saya membuatnya sendiri. Jadi tempat bandana ini terbuat dari kaleng kosong. Jadi teman-teman semua bisa membuatnya sendiri di rumah. Jadi ceritanya, ini adalah kaleng kosong yang saya balut dengan kain dan saya kasih lem yang jelas ya. Di atasnya saya kasih boneka. Kaleng kosong dibalut kain, di atasnya dikasih boneka. Bisa dikasih apa saja ya, supaya lebih kelihatan cantik dan menarik begitu. Dan di bawahnya teman-teman harus dikasih sesuatu, sebenarnya tidak harus ya. Ini saya kasih apa ya, ini jar yang terbuat dari gelas, dan saya kasih kerikil di dalamnya dan juga bunga kering. Dikarenakan apa? Tujuan saya kasih base-nya ini yang berat supaya kalau saya taruh dan Lexi itu menarik bandana yang mau dia pakai itu supaya tidak gampang jatuh. Jadi kalau dikasih base itu harus menggunakan base yang berat. Dan ini dia homemade bandana stand. Ini teman-teman bisa membuatnya ya, sangat gampang sekali. Dan di sebelah sini adalah semuanya bukunya Lexi yang dia baca sebelum dia tidur. Tidak dia baca semuanya ya, setiap malam kadang-kadang dia baca yang ini, kadang yang ini, kadang yang ini juga.
Dan ini ada buku cerita, kebanyakan buku cerita, tapi juga ada beberapa buku sains begitu ya, bermacam-macam buku tentang hewan di bawah laut dan lain sebagainya. Dan di bawah sana ini buku yang terbuat dari kain ya teman-teman. Buku kain ini kita membeli ini semenjak Lexi masih umur beberapa hari ya, sampai sekarang dia masih menyukainya. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai anak yang masih bayi ya, bagus sekali untuk dibelikan buku yang bentuknya itu seperti kain begini, atau kain tapi juga di dalamnya itu plastik ya, jadi berisik. Dan sangat penting sekali ya teman-teman untuk memperkenalkan buku sejak dini, dikarenakan itu bagus sekali untuk exercise otaknya. Dan isinya drawer ini adalah, ini ada celana dalamnya Lexi dan juga kaos kaki. Dan di laci kedua isinya ini harta karunnya si Lexi ya, ada sisir rambut, dan di sini juga ada gelang. Dia tuh mempunyai gelang banyak sekali, ada kalung, ada jepitan rambut dan ikat rambut dan macam-macam, pokoknya harta karun dia. Sekarang kita pindah ke sebelah sini ya teman-teman. Di sini ada footprint. Footprint ini diambil pada saat Lexi umur 2 minggu, dan di sini footprintnya Lexi pada saat dia umur 1 tahun. Dan di sini ada lampu pelangi. Lampu pelangi ini digunakan pada saat Lexi tidur ya. Jadi lampu ini akan menyala selama 3 jam, dan setelah 3 jam lampu ini akan mati sendiri. Dan di sini ada suhu ruangan yang bentuknya itu seperti telur ya, unik sekali. Dan saat ini di kamar ini suhunya 24,8 derajat Celcius. Di bawahnya ini ada jam ya. Jadi saya sudah memperkenalkan waktu kepada Lexi ya, dikarenakan kadang bangunnya dia itu paginya keterlaluan. Jadi sebelum dia turun dia harus mengecek jam yang ada di samping dia dulu. Jadi kalau dia bangun jam 5 dia harus kembali tidur lagi. Di sini ada foto keluarga. Nah, di sini ada unicorn. Unicorn ini besarnya minta ampun dan juga jarang sekali dibuat main sama Lexi. Di sini ada dragon ini ya kalau nggak salah, naga. Ini dikasih nama Bluey. Dan di drawer sini teman-teman, ini banyak sekali harta karunnya Lexi. Ini isinya barang-barangnya Lexi yang dipakai pada musim dingin saja. Ini ada beberapa beanie dan juga glove, scarf. Dan di sebelah sini tasnya Lexi. Dia mempunyai tas banyak sekali. Jadi saya taruh sini supaya dia itu kalau mau main gampang sekali mencarinya. Dan ini dia satu hal lagi yang saya benar-benar mau share dengan teman-teman semua, dikarenakan ini menyangkut tentang safety ya, tentang keamanan anak-anak kita. Dikarenakan kalau kita suka sekali memajang foto atau memasang foto di kamar sang anak, menurut saya itu kurang aman ya kalau menggunakan figura yang ada kacanya, karena mungkin bisa saja itu pakunya sangat kuat sekali, tapi bisa saja jatuh karena anak itu kadang iseng-iseng ya disombrok-sombrok begitu terus jatuh, bang, kacanya pecah. Jadi di sini saya mempunyai ide, dengan cara begini saya bisa memasang foto yang banyak sekali. Ini saya bayangkan kalau saya menggunakan figura ya, berapa puluh figura yang harus saya pasang di sini. Dan di sini saya hanya menggunakan apa ini, klip gitu ya. Jadi di atasnya sini ini adalah kayu. Untuk teman-teman yang mempunyai apa ya, kayu apapun sebenarnya bisa digunakan ya. Ini saya harus membelinya karena yang jelas di sini tidak ada kebun, tidak ada pohon ya. Sebenarnya kalau saya mau mengambil dari apa namanya, dari hutan begitu boleh sih, tapi saya cek-cek itu tidak ada. Jadi saya terpaksa membelinya. Ini adalah kayu dan saya kasih apa ya, ini kayaknya rope begitu. Rope itu apa ya, seperti tali begitu ya. Tali ini sebenarnya untuk kebun saya, tapi saya juga bisa gunakan untuk mengikat ini, untuk menggantung. Jadi ini kayu
Dan juga saya kasih bunga-bunga begini ya, saya tempelin. Dan fotonya tinggal dijepit-jepit begini. Dan tipsnya supaya stable begitu ya, di bawahnya itu dikasih sesuatu yang agak berat, jadi supaya apa namanya ya, ini senarnya atau rope-nya itu tidak terbang kemana-mana. Ini sebenarnya masih bisa goyang kemana-mana ya, cuman dengan dikasih apa sih ya, di bawahnya itu dikasih sesuatu begini, itu bisa agak stable begitu ceritanya. Ini saya kasih manik-manik, ada beberapa biji. Di sini tuh fotonya Lexi dengan keluarga, dengan teman-teman dia. Dan ini lagi teman-teman, ini adalah figura yang terbuat dari kardus. Jadi kalau teman-teman semua di rumah itu mempunyai kardus, bisa diubah menjadi figura seperti ini ya, terus dibalut dengan kertas untuk membungkus kado itu. Ini adalah lukisannya Lexi, diambil pada saat kita liburan ke Thailand pada saat dia umur 8 bulan. Jadi ini sangat aman sekali ya, karena di bagian depan begini tidak ada kaca sama sekali. Kalau jatuh ya paling-paling ini kardusnya sobek begitu ya. Dan sebelah sini sama kayu, terus saya tempelin bunga-bunga pakai senar. Dan ini khusus fotonya Lexi sendiri ya, dari bayi dia, dari banyak sekali. Jadi untuk teman-teman yang suka sekali memasang foto anak-anak, mungkin ini bisa dijadikan inspirasi ya, daripada menggunakan figura yang ada kacanya, yang itu berbahaya menurut saya, yang berbahaya untuk keamanan anak. Mungkin bisa menggunakan ide ini. Dan di sini ada box ungu, ini isinya adalah harta karunnya Lexi. Ada soft toys begini ya, ada banyak sekali. Udah kanguru, pokoknya semua mainannya Lexi isinya, yang soft toys begitu ya. Dan di belakang ini teman-teman, mungkin ini juga bisa dijadikan inspirasi begitu ya. Jadi korden ini di sini ada 2 lapis ya. Kalau tidak salah, ini di IKEA ada ya. Mungkin IKEA Indonesia juga ada. Jadi ini ada 2 lapis kordennya. Saya tunjukkan yang lapis yang paling tebal ya, yang namanya itu kalau di sini namanya block out begitu. Oke, ini adalah yang block out. Jadi benar-benar tidak bisa melihat keluar. Dan tujuan dari blockout ini adalah pada saat musim dingin, jadi suhu dingin itu tidak bisa masuk ke dalam ruangan terlalu banyak. Masih bisa masuk ya, karena musim dingin itu benar-benar dingin di sini. Jadi untuk mengurangi suhu dingin masuk ke dalam ruangan, ke dalam rumah. Dan juga pada saat musim panas ya, suhu panas itu supaya mengurangi suhu panas masuk ke dalam ruangan untuk yang blockout ini. Dan dari luar yang jelas tidak bisa melihat pemandangan yang ada di dalam rumah kalau ini diturunkan. Dan juga yang jelas dari dalam ruangan tidak bisa melihat keluar pemandangan yang ada di luar rumah. Sekarang saya mau naikkan ini dan saya mau menunjukkan yang bagian yang tipis itu tadi ya. Jadi ini untuk menutup dan membukanya tinggal ditarik begitu ya. Jadi menggulung bentuknya itu. Dan di sini seperti yang teman-teman lihat, ini yang bagian tipis ya. Jadi kalau cuma ditutup bagian yang tipis ini, suhu dingin atau suhu panas itu masih bisa masuk lebih banyak begitu ya. Soalnya kalau saya pegang begini, karena di luar itu panas ya, setelah hujan tadi itu terus panas, jadi lebih panas begitu hawanya, suhunya itu. Jadi ini panas, terasa panas. Dan dari luar kalau saya turunkan kalau saya pasang yang tipis ini, dari luar tidak bisa melihat ke dalam, tapi dari dalam bisa melihat keluar. Seperti teman-teman lihat itu ada orang lewat di jalanan, itu dari dalam kita tuh masih bisa melihat apa yang ada di luar rumah. Nah sekarang saya mau menunjukkan ini ruang rahasia yang ada di bawah tempat tidur, ruang rahasia.
Jadi di bawah tempat tidurnya Lexi ini ada drawer. Drawer yang di samping sini itu saya gunakan untuk menyimpan semua baju renang dia. Ini ada bagus dan semuanya itu baju renang. Dan di sebelah sini ada ruang rahasia juga. Bukan ruang ya, laci rahasia. Di bawahnya sini ada 2 lacinya. Yang sebelah sini itu semua babynya si Lexi. Dan di sebelah sini itu baby mininya Lexi. Jadi ada beberapa biji itu di sini. Dan di sebelah sini ada 1 laci juga, tapi itu masih kosong ya, tidak ada isinya apa-apa. Jadi saya tidak usah menunjukkan karena kosong. Dan yang terakhir di kamar ini yang saya mau share adalah ini adalah lemari. Jadi di belakang kaca sebesar ini adalah lemarinya Lexi, di mana dia menyimpan baju-bajunya ya. Dan sebelah sini, di sini ada jumper dia. Jumper itu seperti kaos tapi tebal yang dipakai untuk musim dingin. Jadi ini jumper untuk musim dingin saja. Di sini ada handuknya dia. Ini spray dia. Jadi spray dia itu ada musim dingin, musim panas. Untuk musim panas itu saya taruh di atas, dan yang di bawah ini untuk musim dingin. Dan di bawah ini adalah kayak extra blanket, selimut begitu ya. Kalau mungkin dia mau nonton TV, itu dia biasanya menggunakan selimut yang dari sini. Dan di sebelah sini ini semua jaketnya Lexi ya, jaket dari raincoat dan bermacam-macam jaket saya gantung di sini. Dan di sini adalah sleeping bag. Sleeping bag ini biasanya digunakan kalau pada saat berkemah begitu ya, tapi ini juga bisa digunakan untuk apa saja sih sebenarnya, bisa digunakan di rumah dan di mana saja. Di sini ada baju tidurnya Lexi. Di sini ada legging, celana panjang. Jadi yang sebelah sini itu khusus untuk musim dingin ya memakainya. Di sini ada baju. Ada celananya Lexi yang celana panjang di sini. Sini juga kaos tapi lengan panjang semuanya. Dan di sini ada roknya Lexi. Rok semua di sini. Di sini ada celana pendek. Ini juga masih bajunya Lexi isinya. Ini bermacam-macam dressnya Lexi. Ada di sini. Dan ini adalah kaos lengan pendek, tapi ada juga sih lengan panjang, sebenarnya ada beberapa biji. Dan juga singlet-singletnya Lexi itu semuanya saya simpan di sini. Dan di ceiling itu teman-teman ada bintang yang berwarna-warni, itu namanya glow light ya kalau di sini manggilnya. Dan itu terbuat dari plastik. Kalau malam ini menyala semuanya. Oh ya. Dan di situ yang ada putih terus hitam di tengah itu adalah kamera. Jadi karena Lexi itu tidur di atas sendiri dan kita tidur di bawah, makanya kita memasang kamera sebagai baby monitor begitu ya. Kalau ada yang bertanya, ini yang berbentuk kotak ini apa? Ini adalah lubang ya. Kalau kita menyalakan AC, keluar dari sini. Kalau kita menyalakan mesin penghangat, keluarnya juga dari sini. Yang bulat-bulat itu adalah lampu.
teman-teman semua untuk melihat kamar mandinya. Kamar mandi ini yang memakai hanya Lexi saja ya. Ada toilet dan juga toilet seat. Dan showernya ini jarang sekali dipakai karena Lexi lebih suka menggunakan bak mandinya. Nah, ada bak mandi. Dan ada mainannya si Lexi seumbruk itu. Dan di sebelah sini ada sink. Jadi kamar mandi ini lokasinya itu tidak di dalam kamarnya si Lexi ya, di luar kamarnya si Lexi. Dan sekalian kalau kita ada tamu, jadi si Lexi sama si tamu itu sharing bathroom begitu ya, sharing kamar mandi. Dan di sini isinya ada buat nyuci toilet, nyuci kamar mandi. Ini ada keset ya, ekstra keset. Tuh ada toilet, tisu. Sini ada hair dryer sama sikat giginya Lexi ini sudah rusak tapi tidak mau buang dia. Dan di sebelah sini ini apa ya, handuk buat cuci mukanya si Lexi. Dan ini dia. Itu dia video room tour saya hari ini. Semoga saja bisa menginspirasi, dan terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.